Sebegitu pentingnya peran kedua orang tua, sehingga Rasul menempatkan mereka di posisi yang kedua setelah sholat. Karena apa? Ridho mereka ridhonya Allah, murkanya mereka juga murkanya Allah. Kunci sukses kita di dunia dan di akhirat terletak bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba yang dicintai Allah adalah dambaan seluruh umat. Namun untuk mendapatkan itu, mendapatkan cinta Allah tidaklah mudah. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallahi ta'ala?" Ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasul, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu? Lalu apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, al-birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu? Lalu apa lagi ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut bisa kita ambil 3 kesimpulan. 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah salat tepat pada waktunya. Kedudukan salat menjadi penting sebab salat merupakan tiang agama. Yang mendirikan salat berarti mendirikan agamanya. Namun sebaliknya, yang meninggalkan salat berarti merobohkan agamanya. Namun sebaik-baik salat ialah salat tepat pada waktunya. Selain itu, salat merupakan sarana kita untuk mengingat Allah, yakni seorang hamba dapat berkomunikasi dengan Allah atau sebagai mi'rajnya orang beriman. Salat merupakan kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, sehingga melaksanakan salat tepat waktu merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Oleh sebab itu, ketika azan berkumandang, ketika panggilan Allah telah datang, maka mari bergegas kita untuk menuju ke masjid Allah. Salat adalah tolak ukur seorang muslim, yang berarti bahwa kualitas amal seorang muslim dinilai dari bagaimana salatnya. Ketika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Namun ketika rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amal kebaikannya. Salat adalah kunci syurga. Hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, yang dikutip dari kitab Ihya Umuddin karya Imam Ghazali. Salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah salat lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lainnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menegaskan, salat menjadi pembeda antara kita umat muslim dan umat kafir. Perbedaan antara kami dengan mereka adalah orang kafir adalah mengenai salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan salat. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim harus menaruh perhatian begitu besar dalam menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau penggugur kewajiban. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah, dan insya Allah kekal di dalamnya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu albirru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ungkapan surga berada di telapak kaki ibu, selaras dengan pemahaman Islam. Ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah, ridho kedua orang tua. Sedemikian tingginya kedudukan orang tua di mata Allah, menjadi kewajiban tiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia di dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tuanya, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya, maka Allah akan melaknatnya dan sampai dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seorang berbakti kepada orang tuanya, berarti telah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita sama-sama belajar dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggir Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenal, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya yaitu dikarenakan ia patuh kepada kedua orang tuanya. Sewaktu-waktu Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah. Sang ibu memberikan izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah ia harus kembali ke rumahnya karena ibunya dalam keadaan sakit. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Uwais tidak mendapatkan Rasulullah ataupun tidak menjumpai Rasulullah di rumahnya, karena ketika itu Rasulullah sedang memimpin peperangan. Meskipun kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais bergegas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah bahwasannya ia telah datang dan ingin menjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang lumpuh itu dengan memberi ziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti mengenal baik betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dengan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Karena bukti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya, membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Begitulah seharusnya kita menghormati kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua hanya berlaku untuk beramal soleh. Sebab ketika orang tua memerintahkan melakukan sesuatu hal yang buruk dan bertentangan dengan agama, maka seorang anak harus menolaknya dengan mengingatkan dengan cara yang baik. Sebegitu pentingnya peran kedua orang tua, sehingga Rasul menempatkan mereka di posisi yang kedua setelah sholat. Karena apa? Ridho mereka ridhonya Allah, murkanya mereka juga murkanya Allah. Kunci sukses kita di dunia dan di akhirat terletak bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu berjihad di jalan Allah. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalwi dalam kitabnya Fadilah Haji menuliskan hadis lain dikatakan, mujahid yang sebenarnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya dan mengalahkannya. Syekh Muhammad Zakaria menyampaikan di dalam istilah para syufi, hal ini dinamakan jihad akbar. Betapa tidak, karena sesuatu yang paling dicintai manusia yakni nyawanya sendiri dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan demi mendapatkan keridhaan Allah ia mampu menanggung segala penderitaan. Itulah yang dinamakan berjihad. Rasulullah SAW bersabda, musuhmu yang paling besar adalah nafsumu. Nafsumu sendiri yang berada di antara dua lambungmu. Berjihad di jalan Allah bukan hanya berperang melawan orang-orang kafir, namun
ketika seorang ayah bekerja di luar sana, ketika seorang anak belajar menuntut ilmu di sekolah, itu juga merupakan suatu jihad. Dan seorang ibu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, mengurus anak dengan baik, itu juga disebut dengan jihad. Ketika ia meninggal dalam keadaan itu, maka itu disebut dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka mari kita bersama-sama berusaha melaksanakan dan mengerjakannya, serta istiqomah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Dengan mengetahui hal ini, maka sudah sepantasnya bila kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa hiya minal ayati min zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim.